Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Tani Sekawan. Pada sore hari ini kita masih berada di lahan percapaian. Dan kondisi cabai kita pada sore hari ini seperti ini penampakannya. Ini udah berumur 12 hari. Oh iya maaf, umur 14 hari. Ini alhamdulillah kalau untuk kondisi tanaman kita dengan umur 14 hari alhamdulillah cukup bagus ya. Ini udah lumayan tinggi nih, kurang lebih 1 jengkal ini. 1 jengkal lebih. Nih. Tuh, sampai ujung sana alhamdulillah dia apa bahasanya? Racak. Tinggi-tinggi semua. Nah, hal seperti ini memang kita tidak bisa dilepaskan dari perawatan yang memang benar-benar kita maksimalkan, karena sesuai dengan pengalaman yang sudah kita rasakan dari bercocok tanaman apapun sebelumnya. Memang perawatan pada masa kecil ini memang benar-benar sangat mempengaruhi ketika nanti di masa generatif, karena ketika masa kecil ini memang benar-benar sehat, insya Allah nanti ketika masa pembuahan ataupun di fase generatif akan sangat memuaskan hasilnya, karena perawatan di waktu kecil juga maksimal. Tapi ketika di fase vegetatif seperti ini yang dia membutuhkan pupuk, membutuhkan perawatan yang benar-benar maksimal, tapi kita hanya ala kadarnya, pasti nanti ketika fase pembuahan mulai berbuah itu nanti akan banyak masalah. Mungkin salah satunya dia kurang subur, kemudian buahnya juga kurang maksimal, kan. Nah, pada fase pertumbuhan ini udah berumur 14 hari, karena kita targetkan atau kita jadwalkan pemupukan itu setiap 1 minggu sekali. Nah, ini sore hari ini pemupukan yang kedua. Alhamdulillah ini barusan selesai pemupukan tadi. Ini udah masih basah ya. Kalau rekan bisa ngeliat ini ada butiran-butiran pupuk yang sampai ke tanaman. Dan pastinya kita pemupukan menggunakan Venturi ya, karena memang sangat mudah. Kemudian tidak membutuhkan tenaga yang banyak, dan pekerjaannya juga bisa kita sambil dengan pekerjaan yang lainnya. Nah, kemudian apakah di pemupukan pertama sama pemupukan kedua ini berbeda jenis pupuknya? Apakah sama? Nah, kalau metode kami yang kemarin kita belajar sama Profesor Cabai Lahan Pasir, jadi pupuk yang kita gunakan masih tetap. Jadi kita menggunakan Mutiara 1616, kemudian kita menggunakan Power Soil, Ultradap. Nah, itu yang kita gunakan. Nah, kalau di video sebelumnya kemarin kita proses penanaman itu, proses pemupukan itu di fase atau berumur 7 hari. Nah, karena kita pemupukan yang kedua, umurnya ini udah 14 hari, kita tambah dosisnya. Kalau kemarin kita menggunakan pupuk Mutiara 1616 itu 1 kilo, ini untuk 12 gulutan dengan jumlah tanam kurang lebih ada sekitar 700-700an ya. Nah, kalau untuk di fase yang kedua, maksudnya di fase pemupukan yang kedua dengan umur 14 hari, otomatis dia pertumbuhannya atau mungkin ukuran cabainya udah agak besar. Yang pasti atau otomatis pemupukan juga harus banyak, membutuhkan pupuk yang lebih banyak. Nah, kalau sekarang ini karena memang dia batangnya sudah mulai besar, tumbuhnya juga udah mulai besar. Ini yang tadi udah kami ukus kurang lebih ada sekitar 1 jengkal lebih. Sekarang kita menggunakan pupuk Mutiara 1616 itu setiap 1 kilo ini untuk 4 gulutan. 4 gulutan kalau kita hitung semuanya ini ada 4 gulutan, ada 12 ya. Setiap 4 gulutan itu kita hitung rata-rata ada sekitar 280 batang.
Jadi 1 kilo mutiara 1611 ini untuk 280 batang. Nah, kalau ini semuanya ada 12 kulutan, jadi kita gunakan 3 kilo mutiara 1616 untuk semuanya, untuk kurang lebih sekitar ada 600 sampai 700 batang. Kalau untuk bahan-bahannya kemarin sama kayak kemarin, mungkin rekan bisa lihat video kami sebelumnya. Di situ ada Ultradap, kemudian pupuk NPK 1616, kemudian kita tambah, saat ini kita tambah Power Soil. Nah, tujuan dari pemupukan ini memang kita tidak bisa lepaskan dari kebutuhan cabai di fase pertumbuhan seperti ini. Nah, coba kalau kita lihat jenis seperti ini. Nah, jadi pertumbuhan cabai seperti ini kan batangnya masih memang sangat rentan sekali ya, memang sangat kecil karena memang tanamannya dia masih kecil. Nah, tujuan dari pemupukan kita, jadi bagaimana batang ini dia akan cepat berkembang, dia cepat besar. Kemudian manfaat dari pemupukan yang kita gunakan itu bagaimana supaya akar-akar dia itu bisa menyebar. Karena kita sering menjumpai akar dari tanaman cabai dia tidak bisa menyebar, dia hanya mengumpul. Nah, ketika dia ngumpul, otomatis dia batang atau tanaman cabai ini dia tidak bisa besar, kerdil. Jadi untuk antisipasi itu, jadi kita pupuk menggunakan Ultradap, kemudian menggunakan Power Soil untuk menjaga pH tanah, kemudian kita menggunakan NPK 1616. Itu tujuannya untuk merangsang supaya akar pada tanaman cabai dia berkembang, kemudian batang cabai ini dia kuat, gitu ya. Karena yang kita kejar sekarang posturnya, postur dari tanaman itu supaya tanaman kita tanam itu dia cepat besar. Kalau dia cepat besar, otomatis dia akan lebih kuat terhadap penyakit yang menyerang tanaman tersebut. Nah, kemudian kita gunakan pupuk tadi, salah satu fungsinya juga untuk menjaga tanaman ini dari berbagai macam penyakit. Mungkin dari penyakit jamur itu sendiri, walaupun di musim panas kita juga harus antisipasi, karena mungkin terjadi juga jamur itu berasal dari air yang kita kocor, kemudian dari penyakit-penyakit yang lainnya yang menyerang tanaman cabai kita. Jadi kalau rekan-rekan mau atau mungkin proses perawatan dari tanaman cabai ini, rekan-rekan bisa gunakan cara kami, karena memang cara kami ini sudah banyak yang menggunakan, karena kita kemarin sudah sempat belajar sama profesor tanaman cabai di lahan pasir. Memang rekomendasi dari beliau seperti ini, memang harus rutin dalam perawatan, selalu antisipasi dari penyakit yang nantinya menyerang dari bibit itu sendiri. Karena tidak bisa dihindari, memang tanaman cabai ini memang sangat rentan sekali dengan penyakit. Maka kalau kita tidak atasi dari sejak dini, dari sekarang, itu hanya akan mempersulit kita ketika nanti di fase pembuahan, atau mungkin mulai dari fase bunga kemudian buah. Nah, jadi memang kita harus benar-benar di fase pertumbuhan seperti ini. Dan alhamdulillah saran dari beliau kita gunakan dan hasilnya ya cukup memuaskan. Ini kan, ini tanaman cabai kita ini kan udah lebih dari 1 jengkal ini. Dan alhamdulillah ini tunas-tunas baru udah mulai muncul ya. Walaupun toh nanti kita pruning, tapi minimal dia numbuhin tunas-tunas baru. Nah, tunas baru ini muncul tatkala dia batang tanaman cabai ini dia sudah bisa menyatu dengan lahan. Karena kemarin ketika kita tanam awal-awal, dia ini ya pasti semua tanaman ketika kita pindah dari pot tray kemudian ke media tanam yang sebenarnya, pasti dia akan layu, seperti halnya dia mau mati. Nah, kalau sudah muncul tunas-tunas seperti ini berarti tanda kalau tanaman yang kita pindahkan ke media tanam ini sudah bisa menyatu dan akarnya sudah bisa mulai menyebar. Dan penyebaran akar, kemudian mampunya dia hidup di media
tanaman yang sesungguhnya itu tidak lepas dari perawatan yang kita lakukan, pemupukan yang kita berikan dengan jenis pemupukan yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Kalau untuk masalah merek itu terserah rekan-rekan ya, karena memang kita tidak bisa memaksa orang menggunakan merek ini karena cara orang masing-masing. Intinya untuk perawatan cabai atau tanaman kita di umur 14 hari fungsinya adalah untuk melindungi tanaman dari berbagai macam penyakit, kemudian untuk batangnya itu supaya cepat lebih besar, kemudian akarnya supaya bisa menyebar, menyatu dan beradaptasi dengan media tanam yang sesungguhnya. Nah, itu sebenarnya alasan utamanya. Jadi kami tidak memaksa rekan-rekan menggunakan pupuk kami yang kami sebutkan tadi, NPK 1616, kemudian Ultradap, kemudian ada Power Soil. Kalau ada merek lain dengan fungsi yang sama, kenapa tidak? Enggak masalah. Yang penting harus rutin, jangan sampai overdosis, karena overdosis juga akan menghambat pertumbuhan dari tanaman cabai. Salah satu kemungkinan terjadi ketika overdosis, dia akan kerdil ya. Tuh, jadi harus sesuai takaran yang memang dibutuhkan oleh tanaman cabai rekan-rekan semuanya. Jangan lupa selalu dukung channel kami. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Mau tanya-tanya silahkan, atau memberi masukan silahkan. Kami selalu membuka komenan dari rekan, selalu menerima masukan dari rekan, karena apa yang rekan sampaikan pastinya akan sangat bermanfaat bagi kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.